berkali-kali oleh orang yang berbeda, dijauhi lagi berapa hari, dijauhi lagi, diajak sholat. Karena saya anak Surabaya, otomatis bonek kan. Ya kalau ditantang tambah nantang. Ya apa sholat itu? Mereka kaget. Bagaimana sholat itu? Nah, itu. Akhirnya saya ikut mereka belajar sholat ke musola. Singkat cerita, pulangnya saya sampaikan ke ayah saya. Kebetulan ayah saya istilahnya apa ya? Jawa itu keluarga, kalau di Surabaya itu keluarganya keluarga egaliter. Bahkan memanggil tidak hormat ke orang tua itu boleh. Jadi di Indonesia itu kan yang dua suku yang boleh manggil orang tua tanpa hormat, yaitu Betawi dan Surabaya. Jadi sering manggil lu. Kalau di Surabaya sering kon dulu Pak. Nah, itu boleh. Ya, otomatis keluarga Betawi sama keluarga Surabaya relatif egaliter. Jadi saya sampaikan aja ke orang tua saya gitu. Pak, aku tadi belajar sholat. Gitu. Otomatis ayah saya jawab, ya terserah kamu. Mau sholat atau ke gereja terserah kamu. Ya alhamdulillah Pak. Saya sampai hari ini pilih ke masjid, pilih sholat. Alhamdulillah. Satu persatu di keluarga saya masuk Islam. Pertama saya dulu, kemudian disusul papa, disusul adik saya, disusul mama. Yang paling berat mama, Katolik soalnya. Alhamdulillah berhasil juga. Yang terakhir 4 tahun yang lalu adik saya yang paling kecil. Tapi keponakan-keponakan saya masih ada yang tidak muslim, tapi alhamdulillah satu persatu mulai tertarik muslim, tinggal satu orang yang belum menjadi muslim. Semoga nanti jadi muslim. Amin. Jadi saya ngerti sekali Pak rasanya hidayah. Ya, hidayah itu luar biasa rasanya. Ya. Kalau saya seandainya nggak dapat kesempatan hidayah pada waktu itu, mungkin saya bermusuhan dengan panjenengan. Panjenengan artinya semua Anda ya. Mungkin saya akan bermusuhan dengan panjenengan. Mungkin saya tidak setuju dengan Islam dan sebagainya. Itu alhamdulillah Allah SWT. Akhirnya saya menjadi aktivis masjid, ya mulai dari SMA, kemudian mahasiswa jadi aktivis masjid. Saya kuliah di Unibro, aslinya Surabaya, kuliahnya di Unibro. Nah, ketika di Unibro saya kaget. Saya sering ke desa-desa, saya menemukan upaya-upaya yang disebut bahasa kita itu adalah pemurtatan ya. Bahasa kita, pemurtatan. Luar biasa. Saya pernah menjadi ketua Baksosnya Unibro. Ya, waktu masih semester 2 saya jadi ketua Baksos, bawa uang 8 juta, Pak. Itu bisa lenyap dalam waktu hanya 1 pekan. Itu. Karena apa? Yang dilawan atau yang dihadapi adalah mereka yang punya uangnya luar biasa. Yaitu. Jadi di sana berkeluh anaknya susah sekolah, langsung diberi. Wah, sebelum diberi saya dului, yaitu dengan uang saya tadi. Di sana berkeluh orang ada yang keluarganya sakit, saya dului supaya tidak sampai demikian terus-terusnya. Yaitu. Akhirnya saya berpikir ketika uang itu habis, waduh, kalau nggak ada yang bagian mencari uang di umat ini maka berat. Akhirnya saya dirikan lembaga zakat. Itu awal daripada alasan saya mendirikan lembaga zakat karena menghadapi kasus itu di Malang. Mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat bahwa Malang memang terkenal dengan kasus itu, bahkan menjadi berita nasional pada waktu itu. Yaitu alhamdulillah sekarang semua tidak seperti dulu ya, semua sudah menjadi istilahnya apa ya, Islam atau musola-musola masjid itu tumbuh di daerah-daerah Malang Selatan itu. Jadi itu awalnya mendirikan lembaga zakat. Nah, lembaga zakat itu ada 3 metode menyalurkan dananya. Pertama karitatif, kedua aset sosial, ketiga aset reform. Nanti kapan-kapan kita bahas. Yang paling banyak memilih karitatif. Karitatif itu paling banyak memilih. Tapi yang paling sulit aset reform. Kalau karitatif itu saya menitipkan uang ke masjid ini 1 juta. Kemudian oleh masjid ini disalurkan kepada seandainya anak-anak yang yatim sebanyak 10 orang. Berarti per anak terima berapa? 100. Iya kan? Itu karitatif. Tapi kalau yang kedua aset sosial, daripada saya salurkan dalam bentuk beasiswa, dalam bentuk uang, lebih baik saya buatkan sekolah di depan. Dan saya gratiskan sekolahnya, aset sosial. Yang ketiga, saya titip kepada Bapak Ibu 1 juta untuk orang-orang miskin, tapi setiap orang miskin diberinya bukan 100.000, sebanyak 10 orang tadi ya, tapi 1 juta. Nah itu aset reform. Jadi
saya nitip uang 1 juta untuk diberikan fakir miskin, tapi setiap fakir miskin terimanya 1 juta. Nah, itu namanya aset reform. Aset reform itu artinya apa? Uang yang diberikan seolah-olah tidak hilang. Seolah-olah tidak begitu saja lenyap. Kalau beasiswa tadi kan, dia menerima manfaat, kemudian dipakai biaya sekolah. Kalau aset reform, seolah-olah masih ada. Saya bentuk kelompok, begini ya, ini contohnya. Kemudian uang 1 juta tadi kita diskusi, dijadikan modal apa ya? Oh, modal usaha ini, yaudah kita jadikan modal usaha bersama, tidak hilang. Aset reform juga dalam bentuk bisa pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Itu bentuk aset reform. Kami memilih yang nomor 3, lebih banyak aset reform. Kemudian tahun 2013 saya ke Turki. Saya ke Turki, kan saya sudah nekuni lembaga zakat kan. Nah, saya ke Turki. Begitu mendarat di Turki, disambut oleh teman-teman Turki dengan bahasa Indonesia. Saya pikir bergurau, mungkin hanya mungkin keakraban sajalah gitu. Tapi ternyata itu juga terjadi selama saya di sana. Rapat juga pakai bahasa Indonesia, ngobrol pakai bahasa Indonesia. Beberapa teman Turki sudah pandai bahasa Indonesia. Otomatis saya tanya, kalian kok bisa bahasa Indonesia? Nah itu. Maaf ya, Turki itu kan bekas kekhalifahan Islam. Mungkin kita tahu semua. Hancur tahun 1924, tanggal 3 Maret tepatnya. Gara-gara Kemal Atatürk merubah negara khalifah berubah menjadi negara demokratis sekuler. Bahkan sampai adzan pun dilarang dengan bahasa Arab pada waktu itu. Nah, tanggal 3 Maret 1924, tahun 1924 inilah yang jadi alasan kalau kita lihat di YouTube diperkirakan 100 tahun kemudian akan terjadi kebangkitan tahun 2024. Jadi begitu alasannya. Nah, waktu itu 1 jam sebelum sholat subuh, saya sudah diajak ke masjid sama teman-teman Turki. Mas, ayo ke masjid. Kenapa? Nggak kedapatan tempat. Hah? Nggak dapat tempat? Di sini kalau 1 jam sebelum sholat subuh, berangkat? Masih lampu mati ya? Betul Pak, begitu saya berangkat sampai sana, ternyata saya sudah di tengah-tengah ruangan masjid. Masjidnya kurang lebih 4 kalinya inilah. Itu sudah di tengah-tengahnya saya. Ya. Masjidnya kebetulan hampir sama dengan budaya atau kebiasaannya NU. Jadi ada kunutnya, zikirnya juga jahar dan sebagainya. Bahkan ketika zikir pakai speaker. Ya itu. Nah, singkat cerita, setelah selesai salam, saya diajak teman-teman Turki berdiri. Ayo mas, kita nggak keburu nanti melihat matahari terbit di Bosporus. Bosporus itu sebuah jembatan, ya, sebelah kanan Asia, sebelah kiri Eropa. Begitu saya berdiri, saya kaget. Ternyata masjid sebesar itu kurang 3 sop penuh. Masya Allah, saya bilang. Maaf, sholat subuh, bukan sholat Jumat. Gitu. Saya tanya, ini kan musim dingin, kita pakai jaket. Lah kalau musim panas gimana? Sampai air mancur tengah halaman itu. Masya Allah. Turki. Jadi kalau saya tanya kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira negara mana yang tepat ya dikatakan sebagai negara awal kebangkitan Islam? Turki. Apalagi presidennya hafid Quran. Ya, insya Allah presiden kita berikutnya juga hafid Quran kok. Amin. Nah, itu. Jadi begitu. Nah, singkat cerita, ya, saya tanya, kok bisa kamu bahasa Indonesia? Oh, jawabannya buat saya mendirikan ini nanti, yaitu, dia bilang, ulama kami yakin, ya, kebangkitan Islam ketiga di Indonesia. Itu, saya saja nggak yakin Pak, lihat kondisi kita hari ini, ya, itu. Tapi mereka yakin. Yang sholat subuhnya penuh, meyakini kita yang sholat subuhnya kadang-kadang cuma 1. Enggak hanya 1, kadang-kadang muadzin, imam, jamaah, orang yang sama. Masya Allah,
sampai geleng-geleng kepala. Mereka yakin, bahkan mereka punya alasan-alasan. Alasannya sama yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita di YouTube. Sama, silakan disimak. Alasannya sama. Itu. Termasuk pendapatnya Buya Arisi yang terakhir ini. Sama alasannya mereka. Itu. Mereka yakin kebangkitan Islam ketiga di Indonesia. Ya, itu. Kemudian akhirnya saya begitu pulang Indonesia, saya berpikir sebelumnya lembaga zakat kami lebih sibuk mendanai dengan cara aset reform kepada orang-orang yang relatif dewasa, usia dewasa dan tua. Tiba-tiba saya berpikir, saya bilang ke teman-teman, kita pasti mati, saya pasti mati, bapak-bapak juga pasti mati. Kira-kira siapa yang mengalami kebangkitan Islam? Anak-anak kita, bener kan? Nggak tahu, kamu ngalami nggak nanti? Khawatirnya anak-anak kita. Sedangkan anak-anak kita pada saat ini tidak terbina. Saya bilang ke teman-teman, kita fokuskan dana zakat infak kita untuk ngurusi anak muda. Akhirnya kami dirikan Sahabat Muda. Anak muda memang secara sekilas kayaknya bukan duafa. Apalagi mereka kadang-kadang nggak pakai pakaian jelek kan. Nggak mungkin pakai pakaian compang-camping. Tapi kalau nggak kita urus, kemungkinan besar dia akan duafa akan datang. Itu. Maka saya ngurus anak muda di mana-mana. Ya, tapi bulan Oktober kemarin, nyon sewu, nah, ini apa? Instagram sama HP saya. Bulan Oktober tahun lalu saya itu lagi main ke Yogyakarta, yaitu ke sebuah masjid. Kebetulan saya punya cucu kelahiran cucu saya di sana, terus kemudian saya ke Jogja. Ada sebuah masjid itu ruko dibobol. Jadi bukan seperti ini kan memang dibangun awalnya masjid. Itu ruko dibobol, ya. Jadi ruko 3x6 dijebol, akibatnya dia menjadi 12x6, jadi masjid. Nah, Mas, ini halamannya. Masjid namanya Real Masjid. Kalau dulu namanya Muslim United. Sekarang ganti namanya Real Masjid. Ini halamannya. Ya, halaman rukonya rumput sintetis. Lah dalamnya next itu berikutnya. Nah, ini kecil. Ya, berarti apa? Separuhnya masjid ini kurang ya? Separuhnya lah. Wong 6 meter kok cumanan. Ya, kali 3 kali ruko ya berarti kali 12 ya. Panjangnya 12. Yaitu. Ya, saya biasa saja. Tapi ketika hendak sholat Jumat diumumkan waktu itu. Hasil infak kami dari Jumat ke Jumat 103 juta. Dari Jumat ke Jumat. Saya langsung saya kan mencari zakat infak sedekah juga kan, langsung, Kemudian dari Jumat ke Jumat disalurkan sebanyak 180 juta. Kebetulan saya punya videonya, Pak. Saya videokan yang kemarin saya terakhir ke sana. Next, Mas, videonya. Saya nggak bisa suaranya ya. Gimana caranya? Dia nyampaikan infak dari Jumat ke Jumat 96 juta, disalurkannya 97 juta. Salurkan. Rp197 juta. Ya, intinya minus 90-an lebih. Yaitu, intinya minus 90-an lebih. Ya langsung saya cari ownernya. Foundernya saya cari langsung. Siapa ini? Ya itu, akhirnya ketemu. Next, nah ini foundernya. Nah ini. Masih muda. Namanya Mas Nanang. Hah? Refli Harun. Ya, kayak Refli Harun. Ya. Mas Nanang namanya. Dia memang pengusaha kaya,
pengusaha kaya ya, anak muda tapi masih sudah sukses gitu ya usahanya, kemudian hijrah. Karena mengalami kesadaran, hijrah, akhirnya nomor 1 dia dirikan masjid. Itu, alhamdulillah. Bahkan hebatnya, rumahnya yang demikian rupa mewahnya, dia pilih pindah, sekarang di belakang masjid. Itu. Ya. Marbotnya masjid ini berapa? Berapa orang? 3. Marbotnya masjid ini 50. Ya itu. Ya, masjid ini, masjid yang ruko ini 50. Ya itu. Tapi ya tadi pendapatannya seperti itu dan pengeluarannya seperti itu. Enggak pernah, saya setiap datang Jumatan ke masjid ini enggak pernah plus, selalu minus. Saya tunggu-tunggu. Malah terakhir saya ke sana itu pernah minus sampai 100 juta. Gitu. Pertanyaan kita bagaimana caranya ya? Nanti kita jawab. Ya, itu. Next itu. Masjidnya Masjid Safar. Jadi kalau kita ke Jogja jangan cari hotel. Banyak masjid di sana Masjid Safar. Salah satunya ini, satunya lagi Jogokarian. Masjid Jogokarian itu di lantai 2-nya disiapkan penginapan. Yang ini pakai tenda. Saya tanya ke Mas Nanang tadi, Mas, kok milih Masjid Safar bahkan nyiapkan tenda-tenda? Hati-hati, jawabannya keren sekali. Orang Safar itu makbul doanya. Maka kalau saya melayani orang Safar, melayani tempat mereka tinggal, kemudian mereka makan, insya Allah masjid ini jadi berkah. Karena orang Safar, makbul doanya, dia jawabnya begitu. Gitu. Next, warung gratis. Nah ini biasalah. Nah ini orang gratis. Bayangkan ya, ada masjid Safar, ngasih makan 3 kali gratis. Waduh. Gitu. Al-Quran itu mendengung di masjid ini. Mendengung bukan berarti karena pakai sound system, enggak. Orang baca itu enggak berhenti-berhenti. Ganti lagi. Ada taksin, ada tahfiz dan sebagainya. Ketika Oktober itu masih berusia 11 bulan masjid ini. Next. Ini kafenya. Saya diberitahu, Mas, tanggung. Mas Dedu udah sampai sini. Ada masjid lebih bagus lagi, lebih keren lagi daripada kami. Di mana? Di Pontianak. Akhirnya saya bela-belain ke Pontianak. Next. Masjidnya di kampung non-muslim, isinya kebanyakan Chinese. Itu, namanya Masjid Kapal Munjalan. Ya. Masjidnya seperti ini. Next. Ya. Masjidnya tidak tingkat. Masjidnya, ya. Kecil. Ya, hampir sama dengan masjid yang tadi, ruko tadi. Next. Ini tidak tingkat. Ini Ustadz Lukman. Pembinanya. Ini di luar, di halamannya, di Serambi, teras. Itu masjidnya kecil, dalamnya, next. Lah, dalamnya cuma ini, kecil sekali, ya. Gimana ya? Itu sini mungkin ya. Tapi ini kepanjangan, agak pendek lagi. Masjidnya, itu. Tapi begitu saya diberitahu berapa infak yang dia terima 1 bulan, saya langsung loncat. Itu infak 1 bulannya 8 miliar. Dia juga ngumpulin beras, total per bulan dapat 850 ton. Langsung saya bilang, saya mau nginep di sini, tidak mau pulang. Saya ingin tahu rahasianya. Kadang-kadang kita itu mengetahui rahasia itu dengan cara yang salah. Kita berkunjung atau studi banding ke masjid-masjid yang lebih bagus, kemudian kita kaget, kok bagus ya? Wah, masjid kita nggak bisa niru. Karena dilihat pada saat sudah jadinya. Harusnya kita melihat ke belakangnya, historisnya. Bagaimana awal mula daripada masjid ini melakukan rintisan. Saya berusaha menyelaminya. Ya, alhamdulillah setelah ngobrol sana, ngobrol sini dan sebagainya, saya diajak keliling kemana-mana oleh beliau, akhirnya saya mulai paham. Next, itu. Nah ini marbotnya. Tadi berapa yang tadi? Sini berapa tadi? Nah, sini berapa? 3. Ya, ini marbotnya 550. Jadi marbotnya saja disuruh masuk masjid sudah penuh masjidnya. Karena masjidnya kecil. Tapi pelayanannya, masya Allah, ya luar biasa. Pokoknya kalau kita
memberitahu mereka, saya mau ke sana. Sudah, mulai dari bandara sampai pulang lagi ke bandara diurus sama mereka termasuk penginapan kita. Ya, baik individu maupun berkelompok. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu mencobanya. Datang ke sana, gitu ya. Gitu. Jadi kalau ke sana hanya perlu tiket pesawatnya saja. Udah sampai sana berapa hari pun diurus termasuk makanan kita. Gitu. Ya nyaman saya 6 hari di sana. Alhamdulillah. Next itu. Nah, ini beliau. Saya mulai sadar ketika beliau, mentalnya jauh di atas saya. Saya nggak ada apa-apanya. Jadi pada suatu hari kami itu bagi beras. Beliau bagi beras, saya sama beliau ngobrol begini. Ngobrol. Di sana bagi beras timnya beliau. Sudah nelayan-nelayan pinggir Sungai Kapuas. Sungai Kapuas kan lebar. Ya kan nelayan miskinnya kan banyak ya, pakai apa? Jungkong, kapal yang pakai kayu. Nah, itu kemudian setelah dapat beras, nelayan itu kan lewati kami. Ya, namanya mereka begini, lewati saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa jawab saya. Ini resiko multimedia. Nggak kelihatan. Jadi lewat depan saya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga berkah ya Pak ya. Udah bagus nggak jawaban saya? Perasaan saya, beliau diambil beras itu dari pundaknya orang tadi. Langsung dipanggulnya. Saya langsung pas ketampar. Astagfirullah. Diambilnya, diantar sampai perahu kecil di pinggir sungai. Astagfirullah. Pantas saya, lembaga zakat saya belum sebulan 8 miliar. Astagfirullah. Umar bin Khattab. Aduh, saya langsung diam. Kalah jauh saya. Gitu. Next. Mas. Gitu. Kita mulai ya. Angkat tangan yang takmir. Yang takmir. Takmir di mana aja? Angkat tangan. Ya, takmir. Boleh takmir bayangan pun boleh. Ya. 2 pekerjaan yang SK-nya ditulis di Quran. Pertama adalah amil zakat. Yang kedua takmir. Pak, SK panjenengan, SK Anda, SK Bapak ya, tidak ditulis oleh wali kota, tidak ditulis oleh gubernur, bahkan oleh presiden, yang nulis Allah. Artinya pekerjaan amil dan takmir pekerjaan yang enggak main-main. Itu. Ciri utama takmir yang saya kasih warna hitam, walam yarsa ilallah. Orang-orang yang takut kepada Allah. Takmir itu orang yang takut kepada Allah. Walam yarsa ilallah. Otomatis kalau kita tadi dapat jabatan takmir, wah, jabatan yang luar biasa ini. Ya. Harusnya benar-benar melayani dan memakmurkan umat. Gitu. Tapi permasalahannya di masjid kita banyak masalah. Next. Lah. Nomor berapa masalahnya masjidnya? Nomor 13. Sering diskusi tidak ada habisnya berkaitan perbedaan, ikhtilaf. Ya, berkaitan mazhab. Ya. Kunut atau tidak kunut ya. Niat atau tidak niat dan sebagainya. Akhirnya habis energi kita. Habis energi kita dalam mengelola masjid. Ya. Yang nomor 11. Jadi takmir baru ketika sudah pensiun. Atau siangnya bekerja di sebuah tempat, malamnya baru ngurus masjid. Waktu sisa. Yang mana ini? Semua. Ya.
Nomor 9, biasanya kalau membuat sebuah kegiatan, tunggu ada uang dulu. Logika tunggu uang dulu, maka nggak mungkin kita minus. Kenapa? Berbuatnya nunggu ada uang. Tapi akibatnya jumlah programnya banyak atau sedikit? Sedikit. Logikanya kan begitu. Kenapa masjid tadi minus? Karena dia berani berbuat dulu. Resikonya minus. Ya, ntar kita tahan dulu. Kok bisa minus ya? Nanti kan pertanyaannya kan selalu begitu. Ya itu. Yang keenam, karena untuk kepentingan ngecor, kepentingan fisik, kadang-kadang uang itu dicampur. Zakat, infak, wakaf dicampur. Yang penting bisa buat ngecor. Ya, bisa buat bangun fisik masjid kita. Padahal karakteristik uang ini berbeda. Zakat berbeda, infak berbeda, wakaf berbeda. Zakat harus segera habis, infak boleh ditahan, wakaf nggak boleh habis. Kalau saya wakaf di masjid ini 100 juta, tahun depan 100 juta harus ada. Tahun depannya 100 juta masih ada, tahun depannya masih ada sampai yaumil akhir. Karena nggak boleh habis. Oleh karena itu, karena nggak boleh habis, biasanya diwujudkan tanah atau bangunan. Logikanya sederhananya begitu. Nggak boleh habis. Cuman karena kita nggak ngerti, dicampur aja jadi satu problemanya. Masjid lebih sibuk membangun fisik daripada membangun SDM. Tapi yang paling bermasalah adalah tidak samanya definisi masjid di antara para takmir. Jadi takmir itu tidak sama definisi masjid. Kebanyakan mengatakan masjid hanya tempat sholat. Kebanyakan mengatakan demikian. Padahal definisi masjid, ya, next ada 4. Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Definisinya. Ya, ini yang kita bahas ini ya. Ya. Moga-moga waktu kita cukup sampai membahas yang anak muda. Itu. Next, Mas. Itu. Nah. Jadi cara penjelasan saya, jadi setelah saya di sana lama gitu ya, saya memperhatikan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh masjid ini, masjid besar-besar ini, masjid yang di Jogja maupun di Pontianak. Ternyata ada suatu proses berpikir. Seandainya masjid ini ya paripurna Buddha, saya tadi kesasar, turun di sebelah sana. Iya, akhirnya jalan kaki ke sini. Ya itu. Jadi kita berpikir bahwa apapun yang ada di sekitar kita, kita jadi pusat. Kita jadi pusat. Karena jadi pusat, bagaimana caranya orang tertarik ke sini? Ya, secara sederhananya, bagaimana kita menjadi pusat? Ya, pusat perubahan, pusat orang untuk menjadi lebih baik, pusat orang untuk menjadi apa-apapun yang dalam rangka kebaikan. Kita adalah pusat. Setelah pusat, siapapun orang yang berani masuk pintu itu, maka harus kita rubah. Kita rubah kebiasaannya. Kalau pertamanya, terutama kebiasaan mau sholat. Alhamdulillah tadi, ya, saya lihat banyak yang parkir dan sebagainya. Alhamdulillah masjid kita udah pusat. Apalagi di pinggir jalan. Sehingga orang kalau mau pilih sholat, pasti pilihnya di sini. Itu sudah pusat. Begitu masuk di sini, bagaimana caranya? Dia diubah lewat taklim salah satunya tadi, ya kan? Mungkin lewat kebiasaan-kebiasaan yang lain, ya. Yang belum kayaknya sandal belum dibalik. Nah, kalau di Jawa sandal dibalik semua sudah. Kenapa sandal dibalik? Dibuat menghadap ke sana, ya? Karena sunnahnya masuk keluar masjid adalah kaki kiri. Masjid sandal dibalik, bisa dibayangkan ya, ini bibir masjid, ya otomatis keluar kaki kiri. Padahal masukkan sandal nggak boleh kaki kiri, harus kaki kanan. Sunnahnya, maka dipijak dulu sandalnya, kaki kanan dimasukkan, baru masukkan kaki kiri. 2 sunnah terpenuhi. Saya di Malang terkenal tukang balik sandal, Pak. Ya, itu. Ya, karena saya tahu sunnahnya. Kalau saya berhasil membuat orang 2 sunnah terpenuhi, insya Allah kalau Bapak Ibu lagi masuk masjid,
balikkan sandal kanan kiri. Nah, itu. Ya, itu. Artinya apa? Kebiasaan berubah. Lebih bagus lagi, masjid ini akhirnya jadi model. Jadi model akhirnya ditiru oleh masjid-masjid yang lain. Duplikasi. Oke, kita mulai ya. Next, pertama. Baitullah. Bagaimana masjid kita menjadi tempat pusat sholat di tempat ini, di sekitar sini? Kita tetapkan. Ini kecamatan apa? Vina? Ya, Widya gitu ya. Ya, kecamatan Widya. Kita gimana caranya masjid kita menjadi sentral untuk urusan ibadah di kecamatan ini? Nah, otomatis sudah. Bagaimana membangun orang mau berjamaah di masjid? Ya, semula orang mungkin lebih senang datang ke rumah, tapi lihat masjid ini enak. Dulu saya masih pertama kali ke sini, saya waktu itu juga ada ngisi pelatihan di sini. Waktu itu masih di depan. Anunya apa? Toiletnya. Ya, toiletnya masih di depan. Tadi saya ke belakang, buat orang tambah senang ke sini nih. Ya, apalagi airnya, nggak dikecil-kecilin. Biasanya kan masih dikecil-kecilin. Itu masalahnya. Apalagi maaf, moga-moga tidak terjadi di masjid ini, tidak dikunci. Ya. Tidak dikunci pagarnya, tidak dikunci masjidnya. Orang akan mudah beribadah. Ya. Akibatnya apa? Milih mana masjid yang dikunci atau yang tidak dikunci. Bahkan beberapa masjid di Jawa sudah tidak ada pagarnya. Itu, tidak ada pagarnya karena benar-benar tidak melayani masyarakat. Itu melayani umat. Oke, otomatis di sini akan menjadi contoh, ya. Alhamdulillah tadi lihat kebersihannya, lihat macam-macamnya sudah terpenuhi masjid kita ini. Insya Allah, ya. Buktinya apa? Begitu duhur tadi orang lebih tertarik di sini daripada yang di tetangga-tetangga kan? Alhamdulillah. Nah, paham maksud saya. Next, berikutnya yang Baitul Quran. Nah, kalau yang namanya masjid itu tempat belajar Quran. Belajar Quran, taksin, apalagi setelah taksin, tahfiz, tafhim, memahami, amal. Jadi jangan dibiarkan orang itu belajar Quran sendiri-sendiri, malah kita bantu dia memperbaiki bacaannya. Di masjid-masjid yang besar-besar tadi begitu semua. Maka disebut Quran itu mendengung. Jadi di pintu itu ada jadwal taksin itu banyak sekali. Orang seperti mau pilih ustadz yang mana. Kalau kita pernah ke Madinah, pernah ke Masjid Nabawi, itu kan kita bisa pilih apa istilah halakoh. Mau ikut halakoh yang bahasa Indonesia atau halakoh yang bahasa Arab, ada halakoh bahasa Inggris, ada semua di sana. Ibaratnya orang mau belajar Quran itu yang dicari masjid kita, bukan masjid yang lain. Itu. Ada sebuah kebiasaan di masjid-masjid yang besar tadi, yang bagus-bagus, setiap sholat wajib selalu baca 2 lembar. Subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib, isya 2 lembar, 2 lembar. Berarti berapa lembar? 1 juz. Artinya apa? Kita mengajak jamaah secara habit, 1 day, 1 juz. Nggak tahu, di sini belum ya? Itu. Jadi setelah selesai sholat wajib, jamaah tadi, kita langsung ajak baca 2 lembar. Otomatis disediakan dampar sama Al-Quran di mana-mana. Kalau nanti Bapak Ibu belajar ke mana atau berkunjung ke Jogja, itu banyak damparnya. Jogokaryan dan sebagainya. Karena memang dibuat orang jadi senang baca Quran. Otomatis, ya, semakin banyak kelas belajar Quran di tempat kita, ya, otomatis kita akan diduplikasi oleh masjid lain. Gitu. Ya, nanti ada video bagus, ada sebuah kampung yang di Makassar akhirnya menjadi kampung Quran. Next, Baitul Mal. Nah, gimana caranya masjid ini tempat kepedulian? Ya, punya data nggak orang miskin di kecamatan apa tadi? Punya data? Punya data? Sampai ke kampung-kampungnya, RT RW-nya? Belum. Ya saya tahu belum. Ya masih akan menuju ke sana. Kalau masjid-masjid besar tadi punya data.
Gitu. Ya. Masjid yang Jogja tadi itu punya data. Akibatnya apa? Kalau dia punya beras, punya zakat, punya apa, segera diberikan. Maka minus programnya. Punya data. Hati-hati para takmir, di surat Al-Baqarah 273 itu ada orang-orang yang sebetulnya miskin tapi tidak mau minta-minta. Karena apa? Dia izahnya kuat. Izah sebagai seorang muslim kuat. Yang dikhawatirkan adalah ketika takmir mengumumkan saldo 100 juta padahal dia lagi kesusahan duduk di antara kita. Yang dikhawatirkan. Jadi kita mengumumkan saldo masjid kami 100 juta, tapi ada di antara kita yang kategorinya Al-Baqarah 273. Itu juga yang orang-orang saya takuti. Karena di akhir dia akan membuat saya bangkrut. Karena saya megang zakat, tapi tidak segera menyalurkan. Gitu. Paham ya? Sampai sini. Next. Baitul muamalah, usaha. Masjid menjadi tempat wirausaha, tempat pembinaan ekonomi. Nah, bisa enggak? Saya lihat sudah ada itu ya. Cuman masih belum semangat ya. Gitu. Oke. Jadi intinya gitu. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, ini contoh yang Baitul Quran. Ini masjid di Makassar, ya masjid di Makassar. Saya ngisi di sana, saya tuh kaget, ya. Masjid ini berbedanya begini. Umumnya TPQ di mana? Di masjid. TPQ di masjid. Dia enggak. TPQ dibuat di rumah-rumah. TPQ dibuat di rumah-rumah karena ingin masjidnya menjadi sentral Al-Quran. Gitu. Sedangkan di masjid melatih suami istri plus anak yang mau rumahnya jadi tempat belajar Al-Quran. Ini beliau, Ustaz Rahim. Next. Beliau. Ya. Next kampungnya. Nah ini. Ini masjidnya kecil, ya. Tapi rumah-rumah di dekatnya kurang lebih 40 rumah. Nah, ini rumah RSS, perumahan RSS. Quran itu mendengungnya di rumah sekarang. Sanggar Quran, sebelahnya lagi sanggar Quran lagi. 5 rumah berderet-deret sanggar Quran semua, muridnya berbeda-beda. Rumah RSS, ini kebetulan suami istri bersama anak menjadi guru Quran, pakai sistem Iqra. Sebelah rumahnya lagi, yang rumahnya maaf lebih jelek ya. Seperti ini. Jadi yang disebut Baitul Quran nggak sekedar masjidnya saja, tapi juga rumah-rumah sekitarnya. Ini lagi. Masya Allah. Maka saya bilang ke dia, next mas, videonya. Nah, ini. Next. Nah ini. Pos hansip berubah. Bukan isinya hansip. Nah ini. Pos ronda mengaji. Gitu. Ya. Jadi kemudian saya bilang ke Ustadz Rahim, Ustadz, di Jawa, di Kediri, di Pare, ada kampung Inggris. Ustadz, kenapa nggak nyebut kampung Al-Quran saja di sini? Akhirnya tempat itu disebut kampung Al-Quran sekarang. Setelah saya usul begitu, alhamdulillah. Mulai tanggal 1 Ramadan kemarin, nulis spanduk sebesar, kampung Al-Quran. Nah, benar ya, isinya sanggar semua. Sebanyak 4 rumah. Bayangkan ya, masjid kita ini tapi sana atau bagian dalam sana, tapi gurunya belajarnya di tempat kita. Next. Nah. Ini Masjid Jogokaryan. Mungkin di pause sebentar kan kembali lagi. Dikembalikan dulu mungkin. Jadi saya waktu ke sini, kan saya sering ke sini karena punya cucu di Jogja kan, otomatis sering ke sini.
biasalah kalau ngasih sarapan pagi itu biasalah. Cuman kan akibatnya piringnya kan sangat banyak dan harus cuci-cuci dan juga harus memasak. Sekarang dia pakai teknik yang lebih pintar. Tidak memasak, tapi setiap orang dikasih kupon 10.000. Jadi yang segini hadir sebanyaknya dikasih kupon 10.000, di depan sana dikumpulkan rombong-rombong UKM dari jamaah kita, disuruh beli di depannya, selesai, nggak perlu cuci-cuci piring. Ini, nah ini, ya kan? Nah itu, sederhana sekali. Kalau ke Jogja, nggak ke sini sekarang rugi. Kenapa? Orang pariwisata saja kalau mau ke Borobudur, perjalanan malam, sholat subuhnya di sini. Akibatnya penuh bis-bis. Sekarang kalau sholat subuh tidak hanya di dalam masjid, sampai ke jalan-jalan. Turki kalah. Turki yang saya kunjungi tadi kalah. Ini udah jalan-jalan semua. Nah, ini bayarnya ada pakai kupon ini ada 10.000. Nah, itu bayarnya pakai kupon 10.000. Pertanyaan kita, masjid mengeluarkan 10.000, kira-kira takmir sini gimana? Oh, teriak langsung. Nah, nanti uangnya kembali nggak? Bener kan? Ya kan, menghabiskan saldo masjid. Iya, bener kan? Enggak, malah kembali uangnya. Gimana caranya kembali? Coba perhatikan. Saya dapat uang 10.000 ketika sholat di sana. Saya langsung berpikir, saya kan biasanya yang sedekah ke masjid, lah kok saya disedekahi oleh masjid? Kira-kira kotak infak yang saya lewati nanti saya isi nggak? Isi. Logikanya sederhana. Kalau dikasih piring, nggak terasa itu. Nggak balik uangnya, bener. Iya. Tapi kalau dikasih kupon, mikir, loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya beli ke pedagang-pedagang itu, apakah 10.000? Bisa lebih kan, bisa 15, 20, tergantung jenis makanannya kan. Nah, itu. Oh, kembalinya luar biasa. Itu. Udah pernah ke Jogokarya? Belum. Masjid ini unik memang. Saya harus salut ya, unik. Termasuk salah satunya mengizinkan tukang becak mandi. Karena umumnya masjid dikunci, dipagari, tukang becak nggak boleh mandi. Karena dianggap jorok. Ini malah diizinkan. Akhirnya tukang becak berpikir juga, daripada saya mandi di tempat lain harus bayar WC umum, mendingan saya mandi di sini, infaknya masuk masjid. Saya dapat pahala, kata tukang becak. Pernah masuk ke dalam masjidnya itu pakai sabun yang warna kuning yang gambarnya madu itu. Nah, apa weekly? Itu kan sabun mahal. Saya nyoba beli, saya pakai di rumah, nggak cocok, terlalu lembut. Itu. Ini masjid ini keren sekali. Ya, next. Nah, umumnya, ya program masjid terkenalnya 3M, makan lagi, 3M. Nah, banyak permasalahan di takmir, kadang-kadang bertengkar. Kok uangnya masjid dipakai makan? Sering terjadi pertengkaran seperti itu. Kalau ini di Masjid Sragen, ada tukang ada cukur gratisnya. Next, ustadznya ini. Nah ini Ustadz Kusnadi di Alas Sragen. Ada cukur gratis macam-macam, ada konsultasi jodoh dan sebagainya. Karena masjidnya besar, ya, lumayan masjidnya. Next. Saya berkunjung ke masjid yang luar biasa di Solo. Di Solo. Saya berpikir yang namanya masjid pasti besar. Ternyata di teras rumah kontrakan. Namanya Masjid Hadian Nasiro. Ya. Beliau ini, Mbak Hani namanya, beliau ini dulu orang kaya raya. Ya, nikah suaminya, anaknya bupati. Bisa dibayangkan ya, pernikahannya pasti luar biasa mewah. Kemudian dia punya hotel dan sebagainya. Akhirnya dia ke khilaf. Ya, khilafnya kalau diceritakan panjang,
Intinya dia akhirnya punya hutang 6,5 M. Bisa tidur punya hutang 6,5 M? Ya itu. Akhirnya hidupnya beliau hijrah, diabdikan membuat masjid. Ya itu. Ya ini yang membuat saya tertarik. Ya itu. Akhirnya saya banyak dirikan masjid sekarang. Saya alhamdulillah sejak Oktober sudah 12 masjid. Itu. Bentuknya sama kayak beliau. Pokoknya ada rumah mau dijadikan masjid, saya terima. Ada tanah dijadikan masjid, saya terima. Total 12 sekarang. Itu. Sejak Oktober kemarin, sejak pulang dari Pontianak. Itu. Nah itu. Beliau itu, saya tanya terakhir, utangnya berapa Mbak? Tinggal 360 Ustaz. Oh, alhamdulillah. Dari 6,5 M tinggal 360. Berani punya utang 6,5 M? Beliau berani. Tapi begitu dia hijrah, Allah yang beresi. Padahal dia cuma jual bibit tanaman. Maka dia semakin percaya. Dan herannya, yang sholat antara 14 sampai 20 orang. Setiap sholat wajib. Saya tanya, gimana caranya? Supaya orang datang 14 sampai 20 di teras rumah. Ternyata dia punya kunci. Saya buat kelas taksin Ustaz, tapi saya dekatkan dengan waktu sholat. Jadi otomatis yang datang kelas taksin pasti sholat di tempat saya. Wah, ya biar rumah saya berkah Ustaz. Benar, saya bilang gitu. Singkat cerita, Pak Lurah setempat akhirnya bilang begini, Mbak Haning sudah. Sekarang Mbak Haning ngurus 2 masjid di kelurahan kita. Sekarang beliau ngurusi 2 masjid besar di kelurahan. Selain masjid kecil ini. Masjid hari ini bangkit. Di mana-mana masjid itu bangkit. Nanti kita bahas kenapa bangkit. Salah satunya, next, masjid ini. Ini bangkit juga. Ya. Ini namanya Ustadz Bangun. Yaitu. Ustadz, saya minta izin ke rumah Ustadz. Saya pengen lihat, kan saya beberapa kali ngisi di sini. Terus dia bilang, Pak Ustadz, jangan ke rumah saya. Kenapa? Rumah saya jelek. Loh, kok jelek? Karena saya nggak mau merenovasi rumah. Khawatir saya lebih kerasan di rumah daripada di masjid. Saya langsung tertampar lagi. Jelas, aduh. Kita kan kadang-kadang rumah kita dibagus-bagusin, bahkan TV-nya dibesar-besarin kan, supaya kerasan di. Beliau malah nggak mau kerasan di rumah, karena beliau ingin kerasan di masjid. Maaf Pak, biar aja rumah kita jelek, asal kita kerasan di sini. Itu. Saya sering ceritakan beliau di pelatihan-pelatihan seperti ini. Singkat cerita, masjid beliau terkenal sekarang. Bahkan banyak orang yang, ya memang beliau sudah sangat luar biasa ya, kegigihannya membuat terkenal. Akibatnya begitu saya ceritakan begini, banyak orang yang datang ke masjid ini belajar, termasuk undang beliau. Tiba-tiba beliau telepon saya. 5 hari yang lalu telepon. Nah itu, Ustaz, saya sih senang masjid saya sekarang rame, tapi saya nggak mau terkenal Ustaz. Saya nggak mau populer. Saya kepingin seperti Uwais Al-Qarni. Tidak terkenal di dunia, terkenal di langit. Langsung diam saya. Astagfirullah. Ya malah saya ceritakan sekarang. Kalau betapa hebatnya beliau. Kalau Bapak Ibu ke Jawa Tengah, mampir ke ini, Muntilan. Masya Allah. Luar biasa orangnya. Ini ngasih. Nanti kita bahas ya, lengkap ya, komplit, paket lengkap. Nanti kita tunjukkan. Next. Nah, ini kami membina masjid di atas gunung. Ya, tepatnya di dekatnya erupsi Merapi kemarin, erupsi Semeru. Dikepung oleh 7 rumah ibadah lain. Ya, kita bina dengan cara pasar bahagia. Nanti bisa jelaskan. Ingat-ingat ya, metode pasar bahagia. Oke, next. Nah, ini metode pasar murah. Apa yang menarik ibu-ibu? Ibu-ibu udah nggak ada. Udah sepi. Yang menarik adalah minyak goreng. Nah, nanti kita bahas. Ya. Next, berikutnya. Nah, kita mulai ya. Ini masjid namanya Paripurna Al-Huda. Tugas saya sebagai takmir yang sudah di SK-kan oleh Allah dalam surat At-Taubah 18, saya berusaha melayani jamaah saya. Fokus saya ini jadi rahasia. Setelah saya datang ke sana 6 hari, saya amati
Fokus mereka rata-rata di sholat subuh, bukan di sholat Jumat. Bukan di sholat Jumat, tapi fokusnya di sholat subuh, masjid-masjid besar ini. Mengapa demikian? Karena sholat subuh sudah dinyatakan oleh Rasulullah adalah sholat yang paling sulit. Kalau sholat Jumat, ya nggak usah diiming-iming datang, nggak usah nanti dikasih makan, sudah pasti akan datang karena sifatnya wajib. Yang nggak mau datang berarti kan ya sudah kebangetan lah, ya kan, sudah harus wajib datang. Otomatis setelah sholat Jumat dikasih makan dan si Jumat berkah dan si sebetulnya tidak terlalulah penting, kecuali kelebihan uang masjidnya. Tapi yang lebih penting malah sholat subuh. Mari kita mulai. Saya jadi takmir di tempat ini. Saya berpikir bagaimana membuat orang-orang yang saya layani ini menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka ketika dia datang sholat Jumat, sholat subuh, sudah datang semua, pintunya saya kunci. Enggak seperti itu. Saya gak ingin keluar setelah sholat subuh. Mengapa demikian? Ini runtutannya. Begitu Bapak Ibu datang sholat subuh, datang ke sini, kemudian adzan subuh, Bapak Ibu sholat qobliyah subuh, sholat fajar. Betul? Rasulullah mengatakan gimana? Lebih baik dunia dan isinya. Berarti kalau sholat subuh berhasil sholat fajar di sini, berarti dia jadi konglomerat. Bener kan? Kan berarti dia punya dunia dan isinya. Kalau kita sebagai takmir berhasil membuat orang sholat fajar di sini, berarti kita berhasil membuat orang itu menjadi kaya di mata Allah. Benar? Satu. Kemudian yang kedua, kita buat sholat subuh berjamaah, apalagi dengan imam yang bacaannya benar dan bagus. Akibatnya sholat subuhnya berlipat pahala dibanding sholat di rumah. Berapa sekarang? 2. Paham? Setelah sholat subuh masih saya kunci masjidnya, nggak boleh keluar. Ibaratnya begitu. Ibaratnya ya, bukan dikunci beneran ya. Dikunci beneran. Nggak boleh keluar. Saya tahan dia, diajak baca Quran 2 lembar. Apalagi kemudian dia bisa khatam setiap 30 hari. Berarti 1 tahun khatam. Padahal biasanya orang khatam cuman 1 kali di bulan Ramadan. Saya tahan. Udah berapa sekarang? Fajar, subuh, Quran. Saya tahan lagi biar nggak mau keluar. Saya tahan. Jadi luar biasanya sholat subuh itu begitu. Saya tahan, Bapak Ibu supaya nggak keluar, saya kasih kultum. Saya beri kultum. Padahal pada saat kultum yang dibacakan basmalah, para malaikat turun mendoakan ampunan dan mendoakan rahmat. Benar? Ya itu. Berarti Bapak dapat ampunan dan rahmat. Berarti berapa udah saya lakukan? 4. Ada permasalahan lagi. Di saat sholat subuh itu malaikat pembagi rezeki turun. Maka kita dilarang tidur setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kenapa di saat setelah sholat subuh nggak boleh tidur? Karena malaikat pembagi rezeki datang. Kalau kita sampai tertidur setelah sholat subuh, rezeki kita akan bermasalah. Dipatok ayam istilahnya orang Jawa. Ya, kalau setelah sholat asar tidur, maka kita akan banyak penyakit. Ya, berarti saya menahan Bapak Ibu di saat sholat subuh udah sedemikian banyak. Saya tahan sampai bunyi sholat syuruk. Waktu syuruk, maka saya anjurkan Bapak Ibu sholat syuruk. Sholat syuruk pahalanya seperti haji dan umroh. Udah, setelah sholat syuruk baru saya buka pintu masjid. Kira-kira Bapak keluar masjid gimana? Wah, konglomerat. Wah, pahalanya banyak. Wah, Al-Quran. Wah,
haji dan umroh. Itu. Jadi kuncinya di sholat subuh. Nah, sholat suruk. Next. Dalam masalah satu suruk ini. Kami budayakan. Cuma pertanyaannya, kalau kita habis sholat isya, dengan witir berjamaah, kalau suruk ada nggak tadi yang berjamaah? Maaf, setelah sholat isya. Terima kasih. Kalau di masjid kami di Langkat, Al-Hadirin, di Purwodadi, itu kami budayakan karena di masjid kami ini ada pondok tahfidznya, ada pondok anak-anak. Jadi kami budayakan sebelum mereka pulang jam 9 malam, dari pagi sampai jam 9, itu semua santri termasuk kita takbir ya, sholat witir berjamaah. Sholat witir. Terus subuh disembunyikan rupa, disembunyikan rupa sampai suruh. Pertanyaan saya, sholat suruh ini adakah dalilnya dilaksanakan berjamaah? Terima kasih. Ya. Yang pertama witir. Witir itu kan di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan. Insya Allah bagus. Memang ada, sepengetahuan saya, Abu Bakar As-Siddiq lebih memilih sholat. Maaf saya lupa ini. Saya setelah COVID itu luar biasa, memori saya banyak berkurang. Kena COVID yang Delta, terus kena lagi yang Omikron. Jadi saya udah S2. Itu Delta itu 10 hari di rumah sakit. Masya Allah. Moga-moga Bapak Ibu nggak ada yang kena ya, amin. Saya lupa yang Abu Bakar atau Umar bin Khattab, nanti dipanggil yang lebih fakih daripada saya ya, jangan. Jadi Abu Bakar itu lebih memilih sholat witir nanti setelah bangun tidur, sedangkan Umar memilih sebelum tidur. Nah, perbedaannya ya itu saja. Kenapa? Karena Umar khawatir dia tidak bisa bangun malam sehingga memilih sebelum sholat tidur. Nah, insya Allah yang paling penting kita semua, seandainya saya 11 rakaat terus di sini 21 rakaat ya, kemudian setelah 8 rakaat biasanya saya pilih pulang kan, rugi. Jadi lebih baik saya nunggu sholat witir sampai teman-teman menyelesaikan yang tahajud, yang taraweh sekian rakaat tadi saya tunggu. Karena kalau saya ikut witir di sini, ikut imam di sini, maka semalaman saya seperti beribadah. Seandainya saya Muhammadiyah, di sini NU, pilih sholatnya 21, saya biasanya 11, saya nahan diri nggak pulang. Ngikuti witir di sini. Karena apa? Begitu saya ikut witir di sini, witir dengan imam, maka sepanjang sholat saya, sepanjang tidur saya saat malam nanti adalah seperti beribadah. Ya, walau masalah dipanggil yang lebih fakih daripada saya. Sholat suruk, ya ini sepengetahuan saya belum ada sholat suruk berjamaah. Tapi sholat duha saya sering lihat berjamaah di pondok-pondok ya. Alasannya sederhana. Sebetulnya sholat sunnah itu kan linafsi, individu-individu. Tetapi karena tarbiyah mengajari, akhirnya jadi seperti itu. Walau masalah, saya tidak terlalu fakih. Saya dari dulu memang berusaha tidak masuk kepada wilayah fikih. Tapi kalau itu nanti dikonfirmasi lagi silakan. Saya lanjutkan. Next, berikutnya. Itu. Nah, nomor 1 adalah tadi ya. Kalau masjid kita belum punya uang, kita bisa melakukan ini. Tapi kalau sudah punya uang, bisa dibayangkan nggak? Ibu-ibu kita tahan, ya, sampai baru keluar sholat setelah sholat suruk, ya kan? Otomatis ibu-ibu tidak sempat belanja, padahal ibu-ibu mau memasakkan keluarganya. Tapi hebatnya masjid kita, begitu keluar pintu situ dikasih sayur dan lauk. Ibu-ibu seneng nggak ya kira-kira kayak gitu ya?
Enggak ada yang jawab. Ibu-ibunya habis soalnya. Itu. Jadi seperti itu. Ditambah satu lagi, kalau uang kita semakin banyak, ya dikasih makan dulu. Ya tadi, kalau Jogokarian dibagi kupon. Bisa dibayangkan, dikasih sarapan, pulang bawa sayur. Kira-kira kalau mau infak, kemana lagi? Ke tempat lain? Itu strategi mereka. Karena memuliakan jamaah di salat subuh, maka masjidnya penuh berkah. Pasar murah, ini gampang sekali nih. Saya pinjam uang 1 juta, boleh ya? Saya cari grosir paling murah di kota Pekanbaru. Saya cari, dapat. Saya beli salah satunya minyak. Jadi ibu-ibu tadi atau kita keluar dari masjid ini selesai sholat subuh, dapat sarapan, kemudian dapat apa? Sayur, kemudian bisa beli minyak goreng dengan harga tanpa kita mengambil keuntungan sesuai harga grosir. Laku kan? Uangnya utuh nggak? Utuh, saya kembalikan. Takmir sudah punya bisnis, dalam arti bisnis sosial. Nah, itu. Uangnya tambah banyak lagi. Ibu-ibu diajak ngumpulin beras yang 850 ton sebulan itu ini. Oke, Pak, ada skemanya saya buat. Next. Nah, skemanya seperti ini. Intinya kita ingat tadi ada namanya MSQ, Masjid Subuh Quran. Apa itu? Salat fajar, subuh berjamaah, terus baca Quran 2 lembar, terus kultum, kemudian suruh 5. Ya intinya ya. Ini kalau kita belum punya dana yang cukup, yang penting 5 ini. Karena apa? Kita sebagai takmir walam yaksa ilallah, tugasnya memakmurkan jamaah. Jamaah pulang dengan membawa banyak keberkahan. Itu intinya. Baru kita tambah yang lain-lainnya. Jadi MSQ kan dia kita ajak baca Quran. Bener kan? Next, berikutnya. Akhirnya muncul infak. Ustadz, gimana caranya munculkan infak? Jadi kita bilang, Bu, udah dapat sayur kan kemarin? Iya. Mau nggak sayur berikutnya? Mau. Tapi kan kita butuh juga untuk membantu orang-orang yang lainnya kan, supaya kita juga bisa beli sayur lebih banyak. Boleh nggak saya titipin kaleng? Infak. Setiap ada kembalian belanja di rumah dimasukkan. Nanti Jumat istilahnya apa? Di sok di sini tanpa perlu dihitung. Berapapun ibu dapat, kurangnya kami akan cari tambahan untuk membeli sayur. Nah, jadi strateginya seperti itu. Akhirnya muncul next lah pasar bahagia. Ya, itu pasar bahagia. Tapi kami lembaga zakat kan itu berusaha membantu masjid-masjid yang mau, ya masjid-masjid yang mau mengadakan pasar bahagia kami bantu 2 kali. 2 kali. Ada yang nilainya 600-an, tergantung jumlah jamaahnya. Ada yang 800-an, kami bantu 2 kali. Setelah kita bantu 2 kali, dia di saat pertama kali langsung berusaha memunculkan kaleng. Sehingga nanti mandiri yang ketiga. Kami seperti itu, mendampingi supaya masjid-masjid bangkit semua. Ya. Setelah, otomatis kaleng infaknya tambah banyak nggak? Tambah, bisa dipinjamkan next ke Baitul Mal. Nah, untuk beli apa tadi? Sembako murah. Maka terjadilah next pasar murah. Akibatnya orang menjadi semakin banyak datang ke Baitullah, masjid. Paham sampai sini? Karena semakin banyak maka muncul berikutnya. Yang hebat sarapan pagi dengan metode seperti Jogokarian tadi, menggerakkan wirausaha. Oke. Ya, sederhana kan? Nah itu, ya memang harus pertapa dulu di sana. Kalau nyontoh begini saja nggak bisa. Harus dilihat beneran prosesnya. Itu. Ya. Jangan khawatir, nanti saya WA kan slide bentuk PDF ya, yang kepingin ya, WA saya nanti. Itu. Next berikutnya. Nah.
Nggih. Yang MSK setiap pagi, tapi yang sayur bisa pilih Jumat atau pilih Ahad. Ya, tapi kalau Jogokarian karena sudah semakin banyak uangnya, Sabtu sama Ahad. Ya, itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kadang-kadang saya lupa menjelaskan itu. Ada lagi? Ya. Iya. Ya. Rutin kalau bisa, supaya dapat kaleng tadi. Kalau nggak rutin, nanti emak-emak nggak tahu kapan hari H store-nya. Nyetor, pulangnya dapat sayur, dibawain kaleng. Ya. Oke? Next. Nah. Maaf, di pos dulu ya, saya lupa. Jadi saya tuh pulang, sebelum pulang sama beliau dipanggil. Mas Dedi kan mendirikan zakat, lembaga zakat selama 22 tahun. Iya. Tanggung kalau nggak punya masjid. Saya benar nggak punya masjid. Punyanya kantor-kantor, sekretariat, ataupun apalah namanya kayak kantor ya. Termasuk di Pekanbaru. Dulu di Lobak, sekarang saya pindah ke, nggak tahu namanya apa itu. Jalannya kantornya. Saya tadi barusan hari ini ke sini. Saya tuh 3 tahun nggak ke sini. Gara-gara COVID. Dulu hampir setiap bulan pasti ke sini. Itu. Ya baru kali ini itu. Nah, kami punya 11 cabang di Indonesia, di 6 provinsi, ya. Tapi kami nggak punya masjid. Kalau di sini ada ketua takmir atau ketua yayasan, ayo ditukar yuk. Yayasan saya, Bapak ambil, saya ambil masjid ini. Tukar-tukaran. Saya lebih senang punya masjid daripada punya lembaga zakat. Setelah tahu rahasia ini, setelah tahu rahasianya Jogokarian, rahasianya mana? Kapal Munjalan, rahasianya Al-Falah, rahasianya masjid, lebih gampang mengelolanya. Asal 4 tadi dipahami. Itu. Nah, tahu-tahu saya dipanggil, sini Mas Didi. Ini, next ya itu. Saya dapat PR dari beliau disuruh mendirikan 1000 masjid. Ya. Karena apa? Coba kembali ke tadi, ke materi yang tadi, yang 4 pilar. Nah ini aja tidak cukup. Kenapa demikian? Karena saya sebagai lembaga zakat hanya punya ini. Benar? Masjid ini. Segede apapun lembaga zakat saya, bahkan sudah las-nas, hanya punya ini. Alhamdulillah, saya bina anak muda, bahkan sekarang kami punya kambing, lele, hidroponik, bahkan warung sate gulai yang dipimpin oleh anak-anak muda masih mahasiswa. Berarti saya punya, tapi nggak pernah punya ini. Kalau belum punya masjid, maka begitu beliau bilang, Mas, dirikan 1000 masjid. Alhamdulillah sekarang udah 12. Moga-moga besok lusa 13. Itu. Itu apa saja saya terima. Itu. Yang saya dirikan sendiri. Next, yang tadi ya, setelah Ustaz tadi. Ya, next Mas. Nah, jadi saya ngajak masjid-masjid menjadi mitra. Itu, ngajak masjid-masjid menjadi mitra. Kalau masjid panjenengan, masjid Bapak Ibu siap menjadi mitra, kami siap. Paling tidak undang saya di masjid Bapak Ibu untuk menyamakan pikiran takmirnya. Itu. Karena apa? Nggak akan mungkin bangkit kalau takmirnya masih berkelahi, masih otot-ototan dan sebagainya, nggak mungkin. Itu. Berarti dia tidak tahu kalau SK-nya dari Allah. Next, nah, ini contohnya masjid yang kami bina. Ada masjid besar juga. Ini di Malang. Ini. Jadi sama, setelah itu kita ajak baca Quran. Ini di Malang juga. Ini. Nah, ini sarapan sama
tapi sarapannya belum seperti Joko Karyan, ya, itu sama. Nah ini di kampung-kampung juga kami bina masjid-masjid. Nah, waktu di sini saya didatangi oleh seseorang, Ustadz ini provokator ini, bagi saya ini seperti ini. Tadi pagi saya di masjid Jalan Delima, itu masjid apa ya tadi? Oh, Qadariyah. Ngisi di sana, terus setelah itu kami subsidi pas sayurnya. Karena supaya bisa jadi contoh. Gini loh Pak caranya. Oh. Kalau sekarang kan kita nggak bisa bagi sayur ya, karena nggak subuh ya. Ini bagi sayurnya. Jadi setelah mereka sholat subuh, kita beri sayur. Nah, ini pasar murahnya. Pasar murah. Pasti habis. Karena mereka tahu. Khusus yang paling khusus. Jadi supaya mereka datangnya lebih cepat. Ya, datangnya cepat, nggak nunda-nunda. Yang kita undang seandainya kira-kira 100 orang. Sayur yang kita siapkan 100 orang. Ya kan, untuk 100 paket. Kita buat kupon diskon belanja di pasar murah 10 ribuan. Untuk 10 orang. Wow. Pagi-pagian datangnya. Mak-mak. 10 ribu itu penting buat mak-mak. Next. Nah ini masjid yang sudah berhasil sampai beras. Yang kita bina. Ini kan, yang pertama masih pasar bahagia, yang kedua sarapan, yang ketiga beras. Nah, kalau yang satu kali belum ya, yang 2 kali sudah mandiri ada. Demikian. Materi pertama selesai, slide-nya habis. Ada pertanyaan? Kita masuk materi kedua, yang anak muda. Materi kedua. Ada pertanyaan dulu nggak? Materi 1. 4 pilar. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang mau saya tanyakan, itu kan tadi ada tempat berjualan dan juga tempat sarapan. Apakah nanti ketika masjid itu tidak mempunyai lahan untuk membuka itu, gimana cara atau idenya Ustaz? Dan umpamanya di sebuah masjid itu tidak mempunyai lahan yang cukup, sedangkan nanti terjadi pasar murah, apakah tidak mengganggu jemaah yang lain untuk datang dengan lahan yang tidak mumpuni umpamanya? Mungkin dari catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kan selesainya sholat subuh berjamaah kan, sampai surut kan, otomatis nggak mungkin ada sholat yang datang lagi kan. Kalau ada orang datang mau sholat subuh kan udah kesiangan sekali, kan nggak ada, otomatis, ya kan. Permasalahannya kemudian sekarang kita punya lahan atau tidak. Ya, kemarin saya datang ke sebuah masjid kecil sekali, yang ngisi di Malang sebelum berangkat ke mana, ke Pekanbaru. Itu subuh-subuh saya ngisi di sana, mepet sudah, pagernya mepet. Bahkan mobil saya nggak bisa parkir di depan masjid, harus parkir agak jauh ke Indomaret. Ya, itu sih pertanyaannya sama. Ya, pertanyaannya sama begini. Ya, itu saya jawab, jangan dilihat, ya, jangan dilihat potensi kita berdasarkan pagar. Kalau berdasarkan pagar maka kita kecil. Ya. Tapi kita harus bisa melihat potensi jamaah kita. Tinggal pertanyaan kita, ada nggak jamaah terdekat dari sini yang punya tanah agak besar, yang bisa kita buat sarapan pagi, termasuk pasar bahagia, pasar murah. Pasar bahagia bukan masjid, ya, pasar murah dan sebagainya. Ada Ustadz. Ustadz berapa rumah dari sini? Ini sudah selesai. Ya itu. Ada waktu saya makan tadi, waktu makan seperti itu tadi, tahu ada jamaah yang datangi saya, marah dia. Langsung bilang begini, Ustadz ini provokator. Provokator apa? Saya bilang gitu. Gara-gara Ustadz, masjid punya usaha sembako. Padahal saya punya toko sembako dekat sini. Bener juga ya. Gitu. Saya bilang, pertama, ini kan cuma seminggu sekali, 1 ahad sekali, atau 1 pekan sekali, saya bilang.
Yang kedua, kalau Anda, Bapak ingin usahanya tambah laris, bisa nggak pekan depan, Ahad depan, Bapak yang menyediakan barang ini? Asal tidak ada mengambil keuntungan. Kira-kira laku nggak? Laku. Setelah laku, kira-kira hari berikutnya belinya kemana? Ke dia kan, karena dia tahu Bapak itu telah berbaik hati menyediakan barang murah di hari Ahad. Langsung diam dia. Mau nggak Pak? Ahad depan. Ini kan tidak hilang, malah dia kan promosi kan? Itu. Jadi jangan melihat potensi itu hanya sebatas pagar kita. Ya. Gedung depan itu namanya Geraha Pena, itu potensi kita. Gimana caranya memakai gedung itu gratis? Nah, kan gitu. Saya sering pakai gedung itu soalnya. Setiap 1 bulan sekali sebelum COVID selalu pakai itu untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa sePekanbaru untuk kami latih di Sahabat Muda. Gimana caranya? Oke, ada lagi? Ini mumpung anak muda, saya ingin tertarik menyampaikan materi yang kedua. Moga-moga nggak kepanasan anak mudanya. Makasih ya. Saya tutup. Laptopnya aja. Ya, ini gimana caranya anak muda menjadi marbot? Sepenting apakah anak muda menjadi marbot? Ya, anak muda mau bertahan, bapak-bapak boleh bertahan juga lebih lama. Ini keren Pak, karena saya ngalami sendiri. Itu. Next. Nah, kita nggak usah bahas ya ini tadi ya. Maaf Qurannya kacau balau karena laptopnya jadul ini. Nah. Next. Nah. Next saja next. Nah, ya. Terus maaf, kembali ya. Nah ini loh. Anak muda kalau aktif di masjid itu dijanjikan naungan di padang mahsyar. Ya. Paham ya? Dan naungannya 2. Karena janjinya 2. Pertama adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa di dalam masjid, kemudian seorang yang hatinya tergantung ke masjid. Jadi kita dapat 2, anak muda dapat 2. Next. Maaf, Qurannya rusak. Berikutnya. Nah, ini paling penting. Ya, anak muda kita harus mengerti apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya. Umumnya banyak anak muda nggak paham ini. Bahwa usia expert itu 30, usia golden age itu 40. Maka Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ketika sudah golden age. Golden age itu artinya Pak, sudah nggak punya masalah sosial, nggak punya masalah ekonomi, nggak punya masalah apapun, mapan. Ya. Nah, supaya kita mapan 40, jangan lupa 30 harus expert. Expert itu apa? Sudah tidak gonta-ganti pekerjaan. Bahkan kita sudah ahli di bidang tersebut. Nah, itu. Saya lahir dari keluarga yang nggak mampu, saya berusaha expert sebelum 30. Gimana caranya? Nah itu, saya ngalami ini. Ya, saya mahasiswa SMA sudah kerja jadi guru pramuka sama guru PMR. Mahasiswa semester pertama saya sudah kerja. Rumah saya, mohon maaf, ya rumah orang tua saya dulu itu cuma asbes tebal ini. Di perumahan RSS Surabaya. Jadi saya harus berusaha untuk tidak sama dengan mereka atau terperangkap seperti mereka. Gimana caranya? Saya kejar umur 30 tidak expert. Mengapa demikian? Next. Karena ada umur namanya usia produktif. Ini anak muda ya. Usia produktif di Indonesia mulainya 18 sampai 60. Sekarang sudah diperbarui oleh WHO sampai 70. 18 sampai 60 ini usia produktif. Artinya harusnya kita 18 tahun sudah produktif. Tapi pada kenyataannya kita baru lulus kuliah baru produktif, baru cari kerja. Benar?
Ya, saya ke Singapura sama anak saya. Saya kepingin dia sekolah ke namanya Nanjang. Nanjang itu kayak ITB, ITB-nya Singapura. Wow, anak saya senangnya setengah mati karena dia tahu akan disekolahkan abinya ke Nanjang. Waduh, masya Allah. Nanjang itu nomor 1 di Asia. Itu. Bla 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 bla, kita ngurus bagaimana proses pendaftarannya dan sebagainya. Kemudian kita keluar. Ketika kita keluar melewati lapangan Nanjang, banyak anak kecil-kecil yang usianya di bawah anak saya. Anak saya waktu itu SMA kelas 2. Lihat wajahnya, kayaknya bawahnya anak saya ini. Itu kecil-kecil pakai kaos pendek dan celana pendek. Saya sangka anak-anak itu adalah anak SMA atau SMP mana pinjem lapangannya Nanyang Institute of Technology. Nah, ini paling anak SMA pinjem lapangan di sini olahraga. Lewat depan rumah saya, lewat depan saya, langsung saya bilang, saya tanya, where do you high school? Karena saya yakin dia anak SMA. Saya tanya, SMA-mu di mana? Dia jawab, I'm not high school student, I'm student in here. Saya bukan anak SMA, saya mahasiswa di sini. Langsung saya gitu. Ya langsung saya tanya, berapa umurmu? How old are you? 15. Hah? 15? Why? Bagaimana? Saya tanya. Acceleration. SD 5 tahun, umur 11 berarti ya, lulus. SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Berapa? Umur 15. Bayangin ya, umur 15 sudah masuk Nanyang University, Institute of Technology. Kemudian saya tanya, kan mereka di belakang dia kan juga banyak anak yang seperti dia, wajahnya kayak anak-anak kecil gitu ya. Saya tanya, Oldems, apakah mereka semua? Yes, we are. Langsung anak saya jawab, saya gini kan, Mas, nggak jadi sekolah di sini. Loh, gimana sih, Pi? Lah kamu nanti lulus umur berapa? SMA-mu kan selesai umur berapa? 18, 19 kan? Lulus 4 tahun kan? Berarti 23 lah lulus gitu ya. Nah itu. Nah dia lulus umur berapa? 19. Nah kamu kan ibaratnya apa? Istilahnya bahasa Jawa itu dikepit sama anak-anak kecil itu loh. Itu. Enggak. Sekolah di Indonesia saja saya bilang begitu. Karena dia mencuri usia produktif. Bayangkan umur 19 sudah lulus dari Institut Teknologi terbagus di Asia. Kira-kira pengangguran anak kita gimana? Saya langsung Masya Allah. Ya itu kenapa saya buat sahabat muda, ya itu ceritanya. Kadang-kadang anak-anak ini nggak sadar kalau usia produktifmu itu harusnya sudah mulai dari kemarin-kemarin, tapi nggak mau. Bahkan lucunya kadang-kadang sampai umur 30 masih dengan orang tua. Itu. Ya. Paham? Next. Nah, nanti kapan-kapan saya ceritakan ini ya. Ini panjang ini. Berikutnya next. Nah, saya dapat kesempatan SMA kerja, mahasiswa kerja, ya. Artinya apa? Saya sudah mahasiswa, sudah menjadi karyawan semester 1. Kalau teman-teman kebanyakan kuliah kos-kosan kampus kos-kosan, saya kalau berangkat kuliah harus ke kantor dulu, absensi. Kemudian minta izin kuliah, setelah kuliah kembali lagi ke kantor. Resminya kan jam 5 pulang kantor. Saya nggak mau pulang jam 5, malu. Karena apa? Tadi diberi kesempatan kuliah. Akhirnya saya pilih ikut sampai malam, ngelembur-ngelembur. Kadang-kadang jam 8, jam 9 baru pulang. Ternyata saya beruntung. Ketika ngelembur kan saya bantu keuangan. Ketika ngelembur saya bantu HRD. Ketika ngelembur saya bantu rumah tangga. Itu. Dari karyawan ke supervisor paling cepat itu di Indomaret sama Starbucks. Kenapa? Karena Indomaret sama Starbucks selalu membuat cabang baru. Otomatis dia selalu butuh supervisor baru. Bayangkan kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang nggak pernah buat cabang, gimana? Kalau mau jadi supervisor, nunggu supervisornya mati. Nah itu. Supervisor ke manajer, manajer ke direktur, saya kasih tanda tanya.
Karena biasanya owner kalau mau menentukan manajer nggak akan mungkin pilih kita sekalipun kita paling hebat di perusahaan tersebut. Benar? Pilih siapa? Anaknya. Pilih siapa lagi kalau anaknya nggak siap? Keluarganya. Kalau keluarganya nggak siap, temannya. Baru nyari kita. Jadi jangan pernah bermimpi menjadi direktur di sebuah perusahaan ketika kita mengawali bekerja di tempat tersebut. Kecuali perusahaannya punya sendiri. Itu. Atau punya ayahnya paling tidak. Itu. Inilah kunci saya tanpa sadari saya mencuri umur. Bukan mencuri umur ya, mencuri start. Nah, itu. Akhirnya mohon maaf Pak, semester 3 saya jadi kepala lembaga zakatnya Unibro. Semester 8 saya kepala asuransi di Kota Malang. Jadi sebelum lulus saya 3 kali direktur. Setelah lulus 3 hari saya ditelepon orang, "Dad, kamu udah lulus?" "Sudah." "Ya udah kerja di saya." "Jadi apa Pak?" "Ya jadi direktur." Karena saya curi start. Paham? Next. Kita lihat. Ya, next. 3-4 tahun sambil kuliah, sambil sekolah, mencuri start. Maka ketika lulus pasti tidak mungkin next karyawan. Kemungkinan supervisor atau manager. Benar? Benar? Sudah sepakat? Sekarang saya mau bertanya, kalau tahu-tahu di depan-depan ini banyak perusahaan, mau nggak dia terima anak mahasiswa sambil kerja? Mau? Nggak mau. Teman saya saja punya sebuah franchise, kemudian saya telepon, "Aku punya mahasiswa binaan banyak, boleh nggak aku titip?" Nggak bisa, Dad. Harusnya dia lepas dari mahasiswa baru bisa. Karena kan sistem kita adalah kontrak. Revenue-nya kan gajinya setiap 1 bulan. Nah, kalau dia tahu sering nggak masuk dan sebagainya, ya kan repot saya, Dad. Jadi kalau saya terima mahasiswa jadi ribet, kata dia. Gitu. Nggak ada. Jadi waktu itu saya kebetulan beruntung. Nama majikan saya waktu itu adalah Bapak Profesor Sahri Muhammad. Dia ngerti tentang Islam. Maka dia ketika lihat saya, dia senang, dia mengkader. Itu. Paham sampai sini? Jadi curi umur ini jadi nggak mudah. Karena mencari tempatnya nggak ada. Tapi saya bilang, saya membuat tempat itu. Ya, ada sekitar 8 di negeri ini. Saya buat tempat seperti itu. Gimana caranya saya membantu mahasiswa mencuri umur? Macam-macam yang dikerjakan di situ. Ada sekitar ini. Nah, ada sekitar ini. Saya loncatkan ya. Kalau saya jelaskan bisa pulangnya sore. Saya loncatkan. Jadi ini saya loncatkan. Yaitu nanti pertanyaannya apakah masjid bisa? Ya, pertanyaannya. Saya loncatkan. Nah ini di kami, di sahabat muda. Di sahabat muda. Jadi mahasiswa saya ajak ngerjakan pekerjaan ini. Seperti bekerja di saya. Udah juga dapat uang. Karena bekerja di saya. Tapi aslinya uangnya dari lembaga zakat yang saya dirikan tadi. Jadi seperti ini. Ada ngerjakan ini, mengunjungi lansia, mengunjungi anak-anak, mengunjungi masjid-masjid, mengunjungi masjid lain tapi untuk dibersihkan. Jadi gitu. Bla 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 sebanyak 13. Hari ini ada 13, termasuk ada warung. Ada 13. Gitu. Jadi ingat, yang kiri disebut kompetensi teknis, yang kanan disebut kompetensi mengelola. Kalau kompetensi teknis kita pindah-pindah perusahaan atau ganti-ganti lembaga kerja akan berbeda-beda, benar? Tapi kalau kita kompetensi mengelola, ganti-ganti setiap pindah pekerjaan, apakah sistem administrasi dari A ke B sama? Keuangan sama? Relatif sama. Ya, kalau keuangan contohnya hanya 2 yang dipakai, cash basic atau accrual basic. Nah itu, hampir sama. Semakin tinggi jenjang, semakin banyak, tapi relatif sama dimanapun. Hanya bedanya kop surat. Logonya saja yang beda.
Sistem keuangan hampir mirip. Paling ya neraca, rugi laba, bener kan? Nah, seperti itu, hampir sama. Jadi, maaf, anak muda, ya, untuk sampai sini, kalau di dunia luar, itu minimal harus manajer. Bener? Bener, bapak-bapak yang udah bekerja? Bener? Mungkin karyawan dikasih ini? Enggak. Maka kita harus buat cara loncat. Gimana caranya bisa loncat? Kita pakai masjid kita ini. Masjid ini saya lihat punya kompetensi banyak. Toko, bekam, apalagi hidroponik. Ada ikan, walaupun ikannya ikan koi ya. Nah, banyak kan? Kita tulis di sini, termasuk next. Nah, imam, muadzin, ya, guru TPQ, bekam, muamalah, mak. Asal masjid ini serius memang untuk membantu anak muda. Karena untuk dapat tempat seperti ini di luar nggak mungkin. Karena mereka maaf, kebanyakan mereka kan berpikir kapitalis, mengumpulkan untung. Nah, menerima kita itu kan sangat nggak mungkin. Ya mungkin ada, tapi sangat relatif tidak mungkin. Maka kita jadikan masjid kita untuk belajar kompetensi teknis dan kompetensi mengelola. Jadi saya punya 8 tempat di Indonesia yang seperti ini, termasuk di Pekanbaru. Gimana caranya mahasiswa masuk? Kita kader yang teknis sambil kita lengkapi yang itu. Salah satunya sekarang namanya Tio, jadi ketua ACT di Payakumbuh. Ada namanya lagi kemarin siapa itu? Dwi Mas'ud, sekarang jadi BNN di Maluku. Yang dari ini yang saya sebut yang dari Pekanbaru semua. Itu. Kemudian ada lagi namanya siapa lupa, jadi manajer di mana? Karena dia udah megang 4 unit langsung. Lupa saya namanya. Maaf ya, wajahnya penuh jerawat tapi saya kaget dia jadi manajer. Hah? Putri ya? Hah? Saya kaget gitu. Karena dia ketika bersama kita belajar ini loncat. Sudah jadi imam berapa lama? Atau jadi muadzin berapa lama di sini? Ya. Nanti kita ajarin. Jadi dalam 1 tahun bekerja, ibaratnya bekerja kan di masjid ini ya, jangan hanya jadi muadzin saja. Minimal ganti 3 kompetensi. Ini gonta-ganti terus. Tapi ini belajar terus sampai naik. Pelajaran ini yang paling rendah adalah memimpin orang. Ya, pelajaran yang paling rendah adalah memimpin orang. Ya, memang nggak mudah ya kalau nggak ada prakteknya ya. Itu. Tapi begitu kita memimpin orang, kita udah naik level jadi supervisor. Kalau dalam dunia nyata, itu. Masjid tempat mencuri start. Sehingga kita lulus kemampuan kita. Kemarin saya ditanyai, saya lupa masjid mana. Ustaz, tapi kan akibatnya mereka nanti setelah di masjid, kemudian nanti sekian waktu dia akan keluar dari masjid. Karena sudah punya kemampuan kan, keluar kan. Terus kan kami masjidnya kan jadi susah lagi. Loh gimana toh? Malah ukuran keberhasilan kita, dia keluar dari masjid ini. Kalau dia setia di masjid ini, wah masjid ini bermasalah ini. Dia berarti tidak berhasil pengkaderan. Jadi kalau saya mengkader anak-anak muda ini, kemudian dia setahun 2 tahun keluar, saya malah senang. Apalagi maaf kalau di Jawa, yang mimpin Nurul Hayat Malang, yang mimpin DSM Bali, DSM itu lembaga zakat di Bali, terus yang mimpin ada yang bagus, memimpin ini WWF Indonesia Timur dari kami. Itu. Gara-gara tadi tahun berapa? Setelah pulang dari Turki, uang zakat infak sedekah saya fokuskan membina anak muda. Saya yakin masjid kita, apalagi masjid juga seperti ini cuma masalah selangkah saja menjadikan anak muda tempat mengkadernya. Next, terakhir. Nah, ini loh. Gimana caranya? Ini nanti ya. Kalau di sini memang menerapkan sistem ini, caranya ini tadi. Nah,
Tapi nggak sesederhana ini absensi. Oh, cuman 1 pekan datang 1 kali ya nggak mungkin jadi profesional. 1 pekan paling tidak datang 4 sampai 5 kali profesional datang ke masjid kita ini. Naik, punya kompetensi teknis, naik, punya target individu, naik, bisa memimpin tim, naik gitu. Kebanyakan target kami masih sini, tapi ternyata hasilnya sudah banyak di sini. Gitu. Ya. Next, terakhir. Nah. Intinya, masjid ini harus bisa membuat anak muda bisa diwawancarai pekerjaan. Wawancara pekerjaan dari dulu cuman ini aja, cuman ini. Mau wawancara pekerjaan, datang ke saya, itu pertanyaan pertama ya pasti ini. Sudah punya pengalaman berapa lama? Bener? Sayang, yang satu pelamarnya anak SMA, satu pelamarnya anak mahasiswa baru lulus. Yang anak SMA sudah pernah bekerja di berbagai tempat. Ini mahasiswa baru lulus, menang mana? SMA. Pertanyaannya ini kok. Apakah sudah punya pengalaman kerja? Jawab kita yang mahasiswa yang baru lulus, Pak, saya melamar di sini supaya punya pengalaman kerja. Loh kok Bapak tanya begitu? Mbak, itu pintu keluarnya. Pertanyaan kedua, berapa kompetensi teknis? Tadi saya ingatkan, jangan hanya jadi muadzin. Kompetensi teknis berbagai macam. Hidroponik itu harus hidup. Kami di Malang punya 1.600 lubang hidup. Mensuplai 8 supplier. Halo? Siapa yang bagi hidroponik itu? Nanti bisa belajar, gampang. Ya. Jadi kompetensi teknis. Kan ditanya, oh punya pengalaman kerja, pernah jadi apa saja, kan begitu kan? Nah, pasti kan? Setelah itu pertanyaan kedua, pernah target nggak? Oh pernah Pak, 1 hari saya pernah dapat 3 juta. Wow. Padahal kamu baru lulus. Iya, kemana? Soalnya waktu kuliah saya nyambi, Pak. Kan begitu jawabnya. Itu. Halo, mahasiswa atau yang sudah lulus, kenapa nggak dari dulu-dulu ketemu saya ya? Itu. Ya. Di kami sudah biasa mimpin. Itu. Mimpin ini ada satu di sini yang senior dari Pekanbaru, namanya Mida. Mungkin yang hubungi ya, tanya aja Mida. Mida udah berapa kota dilewati? Ada Mida di belakang? Oh, di luar. Yaitu. Tanya udah berapa kota? Dia Pekanbaru, Win Suska. Tapi udah kami kelilingkan. Nah, paling bawah ya. Kenapa? Ya, masa kita lahir di Pekanbaru, sekolah kuliah di Pekanbaru, dapat jodoh orang Pekanbaru, bekerja di Pekanbaru, dikubur di. Nah itu, kita harus menguasai teritorial, ya. Karena setiap wilayah punya tantangan dan budaya berbeda. Karena kami punya 11 tempat, akhirnya kami bisa memutarkan mereka. Jadi pemimpin di kota-kota itu bergantian walaupun masih kuliah, terutama di saat libur semester. Masjid ini bisa, apalagi antar masjid kompak di Pekanbaru. Tukar SDM ya, nah, kan gitu. Selesai masalah anak muda. Saya kira begitu. Ini slide terakhir. Gitu. Ada pertanyaan anak muda? Ya. Selesai ini saya ngumpulkan alumni kami yang pernah kami bina, tapi di rumah relawan kami. Sama, pertanyaannya hanya sederhana. Udah kerja di mana kamu? Udah berhasil apa kamu? Ya, saya harus memantau terus. Gitu. Ya. Yang paling saya banggakan Pak, kalau mereka bilang, saya sekarang mendirikan rumah tahfidz, saya mendirikan pondok pesantren, itu yang paling saya banggakan. Daripada kerja di orang. Ada yang di sini, namanya siapa kemarin, tadi pagi saya ketemu takmir, marbotnya masjid, apa tadi? Qadariyah, Yasril, itu dulu dari sahabat muda juga. Nah, salah satu temannya, itu sekarang mendirikan usaha warung kopi, tapi di mana gitu, Bengkinang atau mana gitu, Jawa. Nah, saya dalam hati bilang gini, hebatan dia daripada kamu. Karena dia berusaha. Dia jadi marbot di masjid. Tapi lebih hebat lagi saya bilang ke siapa? Ke Yasril tadi.
kalau kamu selepas ini bisa mendirikan masjid sendiri, bisa mendirikan sekolah sendiri, karena dia juga jadi guru di Bintang Cendekia. Benar Ustaz? Ya iyalah, itu lebih hebat lagi saya bilang begitu. Yuk kamu bapak muda, ya, itu. Paham? Pertanyaannya adalah bisa nggak masjid ini tempat mencuri start? Jawaban saya bisa. Tinggal takmirnya saja mau atau tidak. Karena anak muda nggak punya tempat lagi di luar. Hah? Belajar memulainya. Ya itu. Kami bisa. Jadi setelah pulang dari Turki itu kepala saya mendidih. Ya Allah, benar anak muda. Lah kok saya baru ingat saya kok bisa, kok beruntung gitu. Pasti anak-anak muda bisa. Cuma harus dibuatkan sistem. Ya. Saya kira demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Gini aja nyantai-nyantai aja pelatihan. Walaupun kata-katanya pelatihan, tapi nyantai. Semoga kita nanti ketemu lagi ya. Undang saya lagi. Kalau saya ada di Pekanbaru. Apa saja nanti kita diskusikan. Utamanya ya masa depan kebangkitan Islam milik kalian, bukan milik saya. Ya, pastikan kalian dalam barisan kebangkitan. Demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf, sampai ketemu lagi. Kita tutup. Ya, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.